Oke, terima kasih telah meluangkan waktu untuk pertemuan kali ini. Jadi kita akan sedikit membahas tentang CT scan pada leher, CT neck, terutama pada regio nasofaring, orofaring, dan bagian oral cavity. Jadi pada bagian mulut. Oke, jadi sebelum kita mengetahui bagaimana scan parameternya, jadi ini merupakan indikasi ya, indikasi dan persiapan pasien. Jadi memang CT scan dilakukan pada indikasi-indikasi yang memang tidak bisa ditemukan pada atau ditegakkan pada suatu X-ray konvensional. Nah, ini kelebihan CT scan salah satunya memang untuk yang pertama staging untuk tumor yang malignan. Jadi tumor yang dicurigai untuk suatu keganasan, kita melihat tingkat keganasannya atau stagingnya. Kemudian yang kedua adalah adanya arosi pada bagian basal, pada bagian basis kranii. Itu arosi itu biasanya terjadi pendesakan pada bagian dinding pembuluh darah. Nah, ini juga bisa terjadi pada bagian palatum dan juga mandibula. Kemudian yang lainnya sama mungkin dengan masa-masa, baik itu pada paraparingeal, kemudian retroparingeal, sampai dengan adanya abses. Kemudian untuk deteksi membedakan bahwa apakah itu benigna, apakah itu maligna, apakah itu jinak maupun ganas. Nah, itu memang diperlukan. Artinya ketika kita berbicara tentang staging, tentang tumor, tentang massa, tentang arosi, artinya kita menggunakan media kontras. Nah, artinya CT scan pada neck, nasofaring, orofaring, dan oral cavity pada kesempatan kali ini yang kita akan bahas adalah tentang CT scan menggunakan media kontras. Nah, ini persiapan pasiennya karena memang pada regio leher mungkin yang akan masuk nanti range scanning itu ada gigi. Jadi dipastikan ketika memang bisa di-remove, bisa dilepaskan protesis pada dentalnya, silahkan lepas. Kalau tidak bisa berarti memang harus dilakukan scanning menggunakan 2 range apabila bisa dilakukan tilting pada alat CT scan nya. Kemudian yang penting juga diinstruksikan untuk pasien melakukan pernafasan itu dengan perlahan, atau kalau bisa tahan nafas ketika pada dalam fase scanningnya. Dan juga dianjurkan untuk tidak menelan. Karena apa? Karena dengan menelan akan dapat menimbulkan artefak, terutama artefak motion. Nah, untuk posisi pasien dibuat supine, kemudian tungkai atasnya dan shoulder juga dibuat seperti posisi anatomical biasa, jadi manual ke bawah. Jadi dibuat senyaman mungkin supaya tidak mengganggu pada bagian leher. Nah, ini topogramnya. Jadi topogramnya ada 2 ya. Ada 2. Yang pertama yang di atas ini yang A. Jadi ketika kita menggunakan hanya 1 ring, ini dilakukan ketika memang kita memiliki alat scanning yang tidak bisa tilting. Jadi gantry-nya tidak bisa dibuat menyudut. Jadi kita babat dari atas sampai bawah, batas atasnya kurang lebih di atas MAE, sedikit di atas MAE sampai dengan bagian shoulder. Jadi ini dibuat 1 range. Nah, ini ketika memang 2 range. Nah, ini memang pada kasus ketika terdapat dental prosthesis atau metal pada bagian gigi. Ini dibuat 2 range, di mana range pertama itu pada bagian atas hard palatum dibuat menyudut sejajar dengan hard palatum. Kemudian yang kedua adalah pada bagian di bawah mandibula, di bawah maksila sejajar dengan mandibula dibuat. Jadi 2 range. Nah, ini sebenarnya ketika memang kita memiliki alat yang bisa ditilting ya, tapi jarang. Biasanya kita hanya menggunakan yang A saja, biasanya cukup. Nah, ini scan parameternya. Jadi scan parameter juga menyesuaikan sebenarnya pada vendor yang kita gunakan, pada merek yang kita gunakan. Baik itu juga scannernya apakah dia hanya 4 sampai 8 slice, 16 slice, 32 sampai 64, atau mungkin teman-teman punya
alat scanner yang di atas 64, 128 atau 512. Oke. Kemudian yang penting di sini adalah rotation time. Rotation time ini dibuat 0,75 sampai 1. Rotation time ini dalam artian berarti berputar, waktu berputar, di mana memang waktu yang diperlukan tabung itu berputar satu putaran penuh. Jadi ketika kita berbicara 0,75, jadi tabung itu berputar satu kali putaran dalam waktu 0,75. Jadi kalau kita setting 1 berarti satu putarannya 1 detik. Jadi ini settingannya rotation time-nya 0,75 sampai dengan 1. Itu yang dibuat. Kemudian yang dibuat lagi ini yang penting untuk diperhatikan, jadi kernel atau filternya dibuat adalah standar, jadi untuk soft tissue. Kemudian yang kedua adalah wajib juga bone, jadi kita sama dengan menggunakan kernel pada CT scan kepala, karena memang ini pada bagian atasnya kita masih terdapat basis kranii, jadi kemungkinan terjadinya penyempitan atau massa yang akan mendesak itu pada bagian bone. Jadi kita harus lihat apakah terjadi kalsifikasi di sana di sekitar basis krania atau tidak. Siapa tahu kalsifikasi itu yang melakukan pendesakan sehingga memang terjadi gangguan pada bagian nasofaring, orofaring maupun pada bagian oral cavity. Kemudian scan direction ya, scan direction jadi arah scanningnya caudocranial dibuat dari bawah ke atas. Ini sebenarnya memang melihat dari flow kontras, jadi kita sesuaikan. Kemudian yang lain itu adalah ini media kontras. Jadi media kontras ini pun penggunaannya ketika memang kita lakukan untuk menilai suatu keganasan atau massa, untuk melihat feeding arterinya, untuk melihat enhancement pada nodul-nodul limfa misalkan, karena ini pada bagian nasofaring, orofaring, jadi masih banyak nodul-nodul limfa ketika memang terdapat inflamasi atau peradangan, proses peradangan. Nah ini jadi untuk kontras medianya kita biasanya gunakan 300, bisa digunakan sebenarnya 300 sampai 370 tergantung keperluan. Kemudian untuk volumenya biasanya kita gunakan 100 karena memang kita mau lihat enhancementnya sampai dengan pada jaringan, jadi ekstravaskulernya juga. Kemudian untuk injection rate-nya kita buat low ya, jadi 1,5 sampai 2. Jadi 1,5 sampai 2 ini dalam artian, dalam hitungan kita menggunakan injektor. Tapi kalau Bapak Ibu tidak menggunakan injektor bisa, karena memang injection rate-nya memang rendah, kita bisa menggunakan bolus karena memang kita tidak memerlukan fase arteri untuk melihat pembuluh darahnya, karena kita ingin melihat enhancement pada massanya, pada nodulnya. Jadi tidak diperlukan memang injection rate yang konstan. Jadi bisa digunakan 1,5 sampai 2, silahkan. Nah ini gambarannya. Jadi ini beberapa gambaran, ini ada beberapa kasus, ada 3 kasus ya. Jadi A dan B ini kasus yang sama, dimana pada bagian nasofaringnya di sini kalau kita bagi menjadi 2 simetris, harusnya dia kanan kiri sama. Tetapi pada bagian kirinya terdapat pendesakan di sini, jadi menutup sebagian nasofaringnya. Di sini ada massa. Jadi ini yang dilihat ketika melakukan scanning ini. Jadi nanti Bapak Ibu teman-teman akan mengukur seberapa besar massanya. Jadi biasanya ini dilihat pada enhancementnya, ketika batasnya tegas nanti bisa diukur AP sama lateralnya. Nah ini pada bagian koronalnya, jadi untuk biasanya mengukur massanya dari bagian head to feet, dari bagian atas ke bawah. Jadi didapatkan estimasi volume dari massa yang akan yang terdapat pada nasofaring tersebut. Nah kemudian yang di sini gambar yang ketiga ini gambaran aksial, ini pada bone window ya, pada filter window, filter bone. Jadi ini terdapat osifikasi, dapat penulangan di sini pada bagian clivusnya, pada bagian basis kraninya. Ini juga hanya dapat dilihat pada bagian bone window. Oleh karena itu makanya tadi diwajibkan untuk menggunakan 2 window, satu window soft tissue, satunya window bone, untuk melihat apakah terjadi proses malignansi atau proses metastase ataupun proses kalsifikasi pada
tulangnya juga, tidak hanya pada soft tisunya. Kemudian ini pada hard palatum ya. Gambaran hard palatum memang yang terjadi penebalan, ada nodul di sini, ada enhancement pada nodulnya. Jadi ini hanya dapat dilihat ketika menggunakan media kontras. Sekali lagi ya. Nah, ini untuk sedikit pengetahuan untuk teman-teman sekalian. Jadi karena kita memang pada pemeriksaan radiologi biasanya pada surat pengantar radiologi itu biasanya ada suspek atau DD massa pada nasofaring T sekian N sekian. Nah, T sekian N sekian itu adalah untuk staging, perkiraan staging pada tumor, dan N itu nodul, untuk nodul limfa. Jadi untuk orofaring dan nasofaring memiliki karakter yang berbeda untuk T dan N-nya. Jadi ini tabulasinya. Jadi untuk T1 kira-kira besar massa atau tumornya kurang dari 2 cm sampai dengan T4. Jadi T4 ini perbedaannya adalah terdapat infiltrat. Jadi infiltratnya letaknya di mana? Jadi ada yang di laring untuk yang 4A, untuk yang 4B itu letaknya di pterygoid proses atau laminanya, terutamanya lamina processus pterygoideus. Kemudian untuk N berarti untuk nodul limfa, ada pembengkakan pada limfanya, ukurannya berapa dan bagaimana bentuknya, apakah satu sisi atau dua sisi, itu yang membedakan N1 sampai dengan N3. Nah, kemudian ini pada nasofaring juga hampir sama, ada T juga, ada N juga, T sekian N sekian. Jadi yang pada nasofaring T-nya memang tidak dijelaskan untuk ukurannya, tetapi batasnya apakah hanya di nasofaring saja, kemudian apakah ada infiltrat, kemudian ketika ada infiltrat, letak infiltratnya di mana, ada di orofaring, ada di basis kraniinya, atau sampai ekstensi ke bagian nervus cranialis. Kemudian untuk nodulnya itu bagian cervical terutama, unilateral atau bilateralkah, kemudian ukurannya kurang dari 6 cm atau lebih dari 6 cm kah, itu akan masuk pada staging N1 sampai dengan N3B. Jadi itu untuk pemeriksaan CT scan nasofaring, orofaring, dan oral cavity. Jadi dipastikan satu, jadi ketika memang tidak bisa tilting dilakukan dengan babar habis, kemudian scan time juga ditentukan dari scan rotation tadi, jadi 0,75 sampai 1 kita gunakan. Kemudian untuk flow rate-nya, karena kita tidak memerlukan pembuluh darah, gambaran pembuluh darah, jadi tidak perlu flow rate yang tinggi, jadi cukup 1,5 sampai 2 cc per second. Kemudian yang paling penting lagi adalah stagingnya. Staging ini jadi untuk nantinya akan dilihat cocok nggak dari pengantar yang dikirim kira-kira dengan apa yang teman-teman radiografer temukan. Untuk nantinya akan diukur, oh kira-kira lebih dari 6 cm, oh kira-kira kurang dari 3 cm untuk nodulnya, atau bagaimana. Baik, mungkin demikian untuk pertemuan CT nasofaring, orofaring, dan oral cavity. Kita lanjutkan nanti untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih.